Shalom, selamat datang dalam acara Obsesi Hati, Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Dian Pangandaheng dan saya Sarah Yuwanita, bahwa kita akan menemani pemirsa sekalian dalam program Obsesi Hati ini. Iya, biasanya di rumah ini ada sepasang suami istri ya yang penuh cinta dan pengalaman dalam rumah tangga. Betul banget, tapi kali ini gantian dulu ya, yang single-single dulu nih, mau ngeliat topik kita di malam hari ini gitu. Walaupun kita belum menikah, tapi kita berdua juga pengen tahu nih tentang rumah tangga supaya mempersiapkan hari depan lah dalam pernikahan kita ke depannya gitu. Termasuk ke depannya yaitu masa-masa di masa-masa pensiun. Benar banget. Cara masa pensiun kita itu lebih mapan. Nah, tapi bukan berarti kita berdua yang bahas topiknya ya. Yang pastinya ada narasumber spesial kita malam hari ini yang akan bahas tentang pensiun yang mapan, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Jadi keluarga pendeta ini selalu membagikan tips atau rahasia deh tentang rumah tangga sesuai Alkitabiah gitu. Nah, dan pensiun ini juga bukan hanya soal finansial ya, tetapi dan juga mengakhiri masa kerja, Sarah, tapi ini juga akan meninggalkan nilai, warisan, dan kebaikan bagi generasi kita selanjutnya. Benar. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Aku makin gak sabar sebenarnya mau bahas tentang pensiun yang mapan ini. Tapi sebelum kita gali lebih dalam lagi nih materi di malam hari ini yang akan dibahas oleh keluarga Pendeta Kuntaraf, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami rindu ingin mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf. Biarlah ya Bapak, materi ini bisa membuat kami lebih dekat kepada Tuhan, bahkan juga kami bisa mendapatkan berkat-berkat, sehingga topik malam hari ini bisa menjadi kekuatan kami untuk lebih berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan narasumber yang pastinya sudah teruji dalam menata masa depan, terutama masa pensiun yang bukan cuma mapan tetapi juga diberkati. Langsung saja kita sapa pendeta dan Ibu Kuntaraf. Shalom. Shalom, selamat malam di Indonesia, selamat pagi dari North Carolina, Amerika Serikat. Amin. Terima kasih Pak Pendeta dan Mem yang sudah terhubung dengan kami pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya di masa-masa pensiun? Seperti terlihat sangat terberkati. Tetap sehat, ya, bersyukur kepada Tuhan, tetap sibuk dalam pekerjaan Tuhan atau dalam pelayanan. Semua menyenangkan. Berkat Tuhan, puji Tuhan. Amin. Senang sekali ya dengarnya. Masa pensiun keluarga pendeta sangat tenang, damai, penuh berkat juga. Amin. Luar biasa sekali. Oke, Puji Tuhan. Amin. Baik, tanpa lama-lama lagi dipersilahkan pendeta dan Mem untuk menyampaikan materi kita di malam hari ini. Baik, pemirsa yang berbahagia, dengan sejak kita rindu untuk mempunyai masa pensiun yang mapan. Ya, kami perhatikan banyak sekali orang-orang yang pensiun tetapi mempunyai masalah. Banyak masalah kesehatan, mempunyai masalah keuangan, banyak bergantung kepada anak dan sebagainya. Jadi kita mau coba lihat bagaimana kita bisa mempunyai pensiun yang mapan. Dan kalau kita lihat kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya, kita oke. Ini yang diharapkan oleh banyak orang mempunyai pengalaman seperti ini. Ya, retired, nggak ada worry, tidak usah pikir-pikir lagi, nggak usah cepet-cepet lagi pergi kerja, tidak ada telepon lagi, tidak ada bos. Ini adalah plakat yang papa saya taruh di rumah setelah papa saya retired, ya. Jadi pokoknya santai, ya. Nah, bagaimana Alkitab katakan tentang masalah ini, ya? Amsal 13 ayat 22. Katakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa
disimpan bagi orang yang benar. Baik, jadi dengan demikian kita merindukan supaya kita mempunyai masa tua yang mapan, bisa meninggalkan warisan untuk anak cucu. Ya, ini satu hal yang kita harapkan. Baik, nah sekarang bagaimana mengenai statistik daripada masa pensiun? Ya, kalau kita lihat menurut Badan Pusat Statistik BPS atau tercatat dari 132 juta orang penduduk Indonesia merupakan penduduk angkatan kerja. Nah, menurut BPS ini juga usia produktif pada usia antara Ada 15 sampai 64 tahun. Nah, kemudian Badan Pusat Statistik ini mengatakan bahwa pada tahun 2023 sampai 2024 persentase lansia di Indonesia mencapai 12% dari total populasi. Ya. Data dari Badan Pusat Statistik memperkirakan bahwa jumlah lansia di Indonesia akan mencapai 65,82 juta orang tua orang atau 20,31% dari total penduduk Indonesia. Jadi kita lihat sudah makin meningkat ini. Ya, sebab ini jumlah ini adalah lebih kalau kita lihat kepada statistik tahun 2021 ya mencapai 29 juta. Jadi ada kita melihat adanya suatu peningkatan ya. Nah, pandangan dalam umum, faktor-faktor yang membuat lansia itu merasa mapan itu bagaimana? Ya, pertama kali kalau kita sudah pensiun, kita harus mempunyai kegiatan yang beragam. Ya. Jadi banyak kegiatan yang dibuat seperti cruise. Kami ada 4 cruise tahun ini. Oke. Ya, kemudian pelayanan. Banyak teman merasa dibutuhkan ya. Kesempatan menambah pengetahuan belajar. Ya, kami karena sudah pensiun ini ya kepengen makanan Indonesia, makanan vegetarian, tapi di sini susah cari vegetarian restoran. Belajar masak melalui YouTube, melalui pengetahuan. Saya pun ada kelas khusus nanti jam 7.30 malam ya di waktu Amerika. Saya ada kelas yang saya ikuti setiap minggu. Oke. Kemudian bagian dari satu komunitas di mana boleh saling mendukung satu sama lain. Nah, faktor-faktor yang sangat penting untuk menunjukkan kemapanan daripada seorang yang pensiun, merasakan seorang yang berbahagia di masa tua adalah beberapa hal ini. Iya, banyak sekali yang mengganggu kebahagiaan pensiunan. Kalau kita lihat sudah tua, wah banyak kali masalah kesehatan. Itu yang paling utama. Masalah kesehatan paling utama. Sebab kalau kita sudah, apalagi kalau kaki sudah nggak bisa jalan, wah segala macam penyakit timbul. Kita sudah nggak bisa exercise, kita sudah tidak tekanan darah tinggi, bisa dapat stroke dan sebagainya. Itu adalah masalah kesehatan yang paling sering menjadi tantangan bagi para pensiunan. Jadi hal yang mengganggu juga rasa kesepian. Apalagi kalau misalnya anak-anak jauh kemudian berkunjung mungkin sebulan sekali atau mungkin kadang-kadang nggak bisa ketemu. Beberapa bulan satu kali tidak ketemu. Jadi menimbulkan satu rasa kesepian. Padahal dia senang kalau misalnya ada anak dan cucu. Ya, itu rasa bosan. Kalau bapaknya kita sudah biasa kan kerja itu, waduh banyak sekali tantangan dan semuanya. Tapi ini sekonyong-konyong nggak ada kerjaan lagi. Wah, apa nggak bosan? Kemarin kami pergi keluar makan dengan teman kami yang dari Bible Study Indonesia. Wah, dia juga seorang dokter. Dia bilang, wah kalau nggak ada pekerjaan saya susah. Saya les untuk belajar Spanish, saya belajar untuk belajar Jerman, saya belajar Chinese. Ya, jadi supaya saya tetap sibuk. Kalau enggak, saya rasa bosan sekali katanya. Ini masa pensiun. Jadi tidak memiliki tujuan hidup atau takut akan dengan kematian. Itu bisa merupakan satu faktor yang mengganggu akan kebahagiaan seseorang. Dan juga kehilangan orang terdekat. Ya, kita bagaimanapun salah satu kita akan kehilangan pasangan kita. Jadi itu selalu menjadi menjadi momok ya kalau kita pikir menakutkan. Okay. Ya.
Baik, nah kalau begitu perlunya perencanaan, ya. Iya. Kalau kita mau suatu masa pensiun yang mapan, kita perlu perencanaan. Nah, kita lihat beberapa prinsip Alkitab yang diberikan oleh Alkitab sehubungan dengan masalah ini. Misalnya Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makan pada waktu panen. Jadi nggak usah dimonitor-monitor orang, tapi kalau semut itu kan kerja. Kerja dan menyediakan roti di Iya. musim panas, mengumpulkan makanan pada musim panen. Jadi pada musim dingin sudah ada makanan. Itu berarti kita harus selalu siap untuk menabung. Sebab masa tua akan datang di mana kita tidak lagi bekerja. Ya, kalau tidak kita akan selalu bergantung kepada orang lain. Ya, saya tahu orang yang selalu bergantung kepada orang lain. Ya, kalau tidak dapatkan bantuan maka dia mengalami kesulitan. Jadi kami selalu dapatkan surat minta pertolongan. Ya. Baik. Kemudian persiapan yang lain kita lihat dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2. Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali. Lama setelah itu, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Baik, maksudnya sudah mulai menanamkan sesuatu yang akan bertumbuh. Ini sehubungan dengan investasi juga, ya, menabung tetapi diinvestasikan sehingga dengan demikian akan bisa digunakan untuk menolong. Oke. Kami kebetulan ya ada juga investasi yang kami gunakan selalu untuk pekerjaan Tuhan. Sebab hampir setiap hari orang meminta pertolongan kepada kami. Ya. Jadi kita bisa selalu salurkan. Kenapa? Oleh sebab ada sesuatu yang dihasilkan daripada investasi tersebut. Oke. Kemudian kita lihat rencana Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita harus memikirkan masa depan itu adalah satu perkara yang penuh dengan harapan. Dan kami merasa bahwa masa depan kami sekarang ini adalah sesuatu yang penuh dengan harapan. Kenapa? Ya, kami bisa ada waktu dengan cucu. Iya, 3 kali seminggu kami ada waktu dengan cucu, ya, mengantar mereka dan sebagainya, ke sekolah, teman ke les. Kemudian sesudah itu kami juga ada waktu untuk diri kami sendiri. Kami masih bisa menulis juga, ya, ataupun menulis renungan. Kami kirim renungan setiap hari, ya. Menyediakan bahan obsesi hati. Obsesi hati ini adalah yang ke 224 ya. Jadi tetap bisa melayani, kemudian kami bisa cruise dengan keluarga, reuni dan sebagainya. Jadi kita harus mempunyai satu masa depan yang penuh dengan harapan dalam arti ya merasa hidup dengan mapan. Oke. Kemudian kita harus ingat ya sebagai orang manusia kita mempunyai masa hidup yang terbatas. Kalau kita lihat dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi memang terasa, umur kita 70 ini sudah mau 80 ini. Jadi sudah terasa bahwa memang nggak kuat lagi seperti dulu. Ya. Jadi kita tahu makin lama makin lemah. Jadi oleh sebab keterbatasan daripada usia, maka kita saudara-saudara yang masih muda harus mempunyai perencanaan untuk masa depan. Oke. Dan perlu untuk growing old gracefully ya. Jadi kita harus makin tua itu, tapi kita harus ingat dari masa muda bagaimana caranya untuk menyediakan masa pensiun, di mana kita harus mempunyai pola hidup yang sehat. Itu yang paling utama. Itu adalah berkat. Diingat dalam masa muda. Iya, ya masa muda. Jangan sudah 70 baru mulai, tapi dari muda sudah mesti pola hidup sehat. Misalnya
ada banyak penelitian mengenai masalah kesehatan ya untuk umat daripada gereja Mahasiswa hari ke-7 yang menyebutkan bahwa mereka bisa hidup sekitar 12-13 tahun lebih lama dibandingkan dengan orang lain. Namun kebiasaan hidup itu, misalnya olahraga harus dimulai paling sedikit dalam usia 30 tahun. Jadi jangan ada juga yang mulai olahraga 65 ya. Tapi it's better late than never. Memang better late than never. Tetapi kadang-kadang waktu itu sudah lebih susah ya. Jadi harus mulai ya itu dari masa muda. Kemudian kedekatan dengan Tuhan, keluarga ya, dan juga dengan masyarakat, sebab kita tahu bahwa kita hidup perlu untuk mendukung satu sama lain. No man is an island. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Kita perlu teman-teman ya. Baik, amaran daripada Alkitab kita harus ingat dalam Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nantinya? Nah, sementara kita menabung ya, jangan sampai kita ya merusak kita punya kesehatan, kemudian kita lupa juga untuk berbagi kepada orang lain ya. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Ada orang yang terus merencanakan sampai di hari tua untuk membangun lumbung lebih besar dan sebagainya, padahal mungkin malam itu adalah malam yang terakhir untuk mereka. Baik, jadi kalau gitu hal-hal yang harus disadari adalah apa? Kita harus menyediakan diri kepada saat di mana kita tidak bisa kerja seperti biasa, di mana tenaga kita sudah makin berkurang. Enggak seperti anak muda bisa lari sini lari sana, kita sudah jalan lebih lambat, kerjanya pun lebih slow dan sebagainya. Kita harus sediakan diri itu. Kemudian kita harus siap untuk menghadapi kenyataan bahwa biaya pengobatan akan makin meningkat di masa tua, karena lebih banyak yang harus ke dokter dan sebagainya. Kita harus ingat itu dan kita harus siapkan untuk itu. Ya, harus ada insurance. Untung sekali di Indonesia sudah ada BPJS ya. Jadi orang di masa tua pun bisa juga berobat ya, biarpun sudah income-nya terbatas ya. Dan kita tidak mau jadi beban untuk anak-anak kita ya saat jadi tua. Dan kami senang bahwa kami tidak bergantung kepada anak-anak. Iya, dan anak-anak pun bilang kami nggak perlu daddy punya uang dan mami punya uang. Jadi kita bisa gunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ya, kita harus siap meninggalkan warisan kepada anak-anak dan juga kepada cucu-cucu atau pelayanan setelah kita meninggal. Paling sedikit ada sesuatu yang kita bisa tinggalkan. Oke. Baik. Nah, kegiatan dalam masa pensiun, kita ingat tujuan hidup ini. Kita lihat Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat jadi saluran berkat untuk orang lain. Kemudian kita buat segala sesuatu adalah seperti kita lakukan untuk Tuhan ya. Bekerja biasa, semuanya adalah kita lakukan untuk Tuhan. Kemudian kita dapatkan pelayanan dalam masa pensiun. Kalau kita lihat, mungkin saya berikan inti saja daripada Yosua 14 ayat 10 sampai 12 ini ya. Ini berbicara mengenai pengalaman daripada Kaleb ya. Dikatakan pada saat dia dalam masa tua, dia masih tetap berkatakan, berikanlah kepada aku tanah pegunungan. Artinya dia masih tetap mau melayani ya, yaitu dia mau tetap berperang ya. Sebab sekarang dalam usia 85 tahun dia tidak mau menyerah begitu saja. Ya, itu satu hal yang sangat penting sekali. Kemudian jadi artinya tetap melayani. Kita lihat pengalaman yang ditulis dalam Lukas 2 ayat 36 dan 37. Ya, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Phanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bayangkan 84 tahun ya, masih tetap beribadah di bait Allah ya. Ya, kita sebentar lagi 5 tahun lagi sudah 84. Baik, tetapi kita rindu untuk tetap melayani. Baik, kemudian selalu ingat bagaimana Tuhan memimpin kita.
Mazmur 143 ayat 5. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Jadi kita recall kembali bagaimana Ya, Tuhan telah merenungkan pembinaan Tuhan Iya, ya pada masa lalu, kemudian kita diingatkan dengan Mazmur 37 ayat 25. dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Karena Tuhan itu selalu peliharakan orang yang takut kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan selalu memberikan kecukupan. Ya. Ya, inilah yang selalu kita ingat. Baik, jadi berbagai kegiatan masa pensiun apa kira-kira sampai kita merasakan apa namanya tetap mapan, kembali mengambil waktu dengan Tuhan. Ya, Ya. itu harus kita lakukan. Malahan sekarang karena sudah pensiun sudah senang. Kalau dulu kan ya kita devotion, tapi devotion kita renungan itu harus terbatas kan, harus kerja. Tapi sekarang kita bisa ya mengambil waktu dengan Betul. Tuhan dengan seenaknya lah ya. Kemudian relawan untuk kegiatan pelayanan. Selalu berusaha, kita mau menjadi relawan. Jadi tidak bosan ya. Iya, ambil kelas untuk menambah pengetahuan. Ya, ini saya ambil kelas sekarang Iya. dalam usia 78 tahun, 78 saya. Belajar jarak jauh, Iya. ya itu bagus Online, sekali, ya, online, ya. Bergabung dengan klub, menambah teman baru, ya. Iya. Kegiatan-kegiatan gereja ataupun dengan tetangga, kami undang tetangga-tetangga kami untuk makan di makan rumah dan ya. sebagainya. Dan Ya. kita ikut juga Bible Study Indonesia ya. Jadi beberapa kumpulan orang dari Berbagai macam gereja, ya. denominasi ya. Ya, dan kita berikan pelajaran, Kathleen berikan pelajaran, saya berikan pelajaran, ya, mengambil waktu dengan cucu. Nah, inilah yang kami lakukan. Iya, Ya. olahraga yang teratur ya. Dan perjalanan melihat alam ya, ikut dalam kelompok senior citizen ya. Kami itu di gereja kami ya, yang dimana Andrea anak kami itu jadi ketua. Kami anggota biasa. Kami termasuk orang yang sudah tua, tapi kami selalu bilang kami termasuk dalam golongan forever young group ya. Itu kita selalu Forever Young, kami Iya. cruise sama-sama, pergi ke ya. Panama, terus kita pergi ke Konsumel dan sebagainya. Ya, jadi senanglah kita, sebab ingat dalam masa tua kita harus ingat no man is an island. Nggak bisa kita hidup sendirian. Kita harus bergaul supaya kita bisa senang kegiatan pensiunan itu. Perjalanan dengan teman-teman lama, misalnya nanti bulan September, ya. Dengan Kami teman-teman saya. dengan teman-teman Kathleen yang Teman dulu SMA. sekolah di Singapura, ya, Ya, 61 tahun, Tahun 1961. Jadi kami ini sudah 80 tahun ini. Jadi 64 tahun yang lalu, ya, sekolah sama-sama. Jadi kami setiap 2 tahun ikut dengan kelompok itu. Southeast Asia Union Cruise. Belajar hobi yang baru, Iya. menjadi mentor untuk generasi muda, itu hal yang penting. Bekerja paruh waktu, Paruh waktu part-time. bagi mereka yang masih perlu tambahan biaya bekerja pada waktu, atau kadang-kadang bekerja paruh waktu hanya untuk supaya ada Supaya kegiatan, senang-senang, ya. ketemu teman lama-lama ya. Berkebun, tanam, saya ada kebun kangkung. Jadi kadang-kadang kalau saya masak, nggak ada ini, pergi ambil kita ada kebun ya, kita taruh di porch ya itu. Sebab nggak bisa tanam di luar. Kalau tanam di luar banyak deer, banyak apa namanya rusa. makan. Jadi kita tanam di porch ya. Pergi dulu ke kebun, panen dulu, ambil daun daun bawang, ambil kangkung ya. Jadi bagus. Eksplorasi dunia atau cruise, ya, dan kami sudah rencanakan cruise ya untuk tahun depan. Tahun ini ada 4 ya, tahun depan sudah beberapa dan sebagainya. Belajar mencoba berbagai masakan baru ini selalu Kathleen buat dengan kakaknya. Iya, senang sekali bikin apa semua. Jadi kami sekarang tahu bikin makanan-makanan yang vegetarian, dan kami merasa sangat berterima kasih karena dulu hanya order aja sudah dilakukan. Sekarang kita harus bikin itu sendiri, masak sendiri ya, sebab tidak ada vegetarian restoran ya. Menulis biografi atau buku sesuai dengan keahlian ya. Sejak
pensiun kami sudah menulis 2 buku tambahan ya. Jadi jumlah tulisan yang kami sudah buat ada 13 buku ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan Indonesia yang sebagainya. diterjemahkan di seluruh Iya. Kemudian kita juga mau mencoba untuk menambah lagi. Oke. Baik, membantu berbagai proyek gereja atau sosial kami lakukan untuk panti asuhan, panti asuhan. YAPI, ya. Ya, kami ada 9 panti asuhan sekarang yang kami kelola ya. Kemudian kita mendukung berbagai, termasuk juga dengan Hope Channel Indonesia. Itu proyek gereja ya. Terus menelusuri berbagai situs untuk belajar hal-hal yang baru. Banyak sekali yang kita bisa belajar. Dulu kan kita kalau mau belajar kita harus pergi ke misalnya ke library dan sebagainya. Sekarang untung sekali kita bisa hanya cek aja kepada situs-situs bagaimana kita bisa belajar. Ya, sekarang saya belajar bagaimana tentang situs tentang lintas agama, ya. Kita dengar dan sebagainya, dan kita bisa menolong orang lain juga untuk bagaimana membimbing orang untuk menghadapi mereka dari berbagai macam kalangan. Pastikan hidup yang seimbang untuk pengembangan fisik, mental, sosial, dan rohani. Jadi jangan hanya satu kegiatan, ya, balance, bervariasi. Ya. Harus balance. Ya. Baik, jadi ayat-ayat yang penting untuk masa pensiun, Amsal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Waduh. Iya, hiasan orang muda ialah kekuatan dan keindahan orang tua adalah uban. Ya. Jadi tidak usah segan kalau punya uban. Oke. Kemudian kalau kita lihat kepada semua hal terjadi adalah untuk kebaikan kita. Ini kita harus ingat ya. Jadi kita harus buat sesuatu yang terbaik. Kemudian memohonkan pimpinan Tuhan. Ya, dalam Mazmur 71 ayat 18 sampai 19 juga, sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi ini adalah doa daripada orang tua. Jadi supaya tetap bisa memberitakan kuasa ya, ataupun cinta Tuhan kepada orang lain. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya, sudah lemah ya, jangan ditinggalkan. Dan sebagainya. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Oke, kemudian pimpinan Tuhan di masa tua, kita lihat dulu dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Waduh, ini betul-betul sangat senang ya. Tuhan tetap menggendong kita. Ya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi kita rasa, waduh, Tuhan itu begitu baik sama kita. Tuhan masih mau menggendong kita, menanggung kita. Waduh, ini satu ayat yang menguatkan. Ya, dan ingat pengalaman yang dialami oleh Yakub dalam perjalanan menuju ke Haran, yaitu di Betel, dan dia dengar suara Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini janji Tuhan ya dalam Kejadian 28 ayat 15, dan betul. Ya, pimpinan Tuhan untuk Yakub ya, sampai dia punya anak-anak, mempunyai tantangan yang luar biasa. Akhirnya dia bisa bertahan hidup ya, sampai berapa? 137 tahun. Oke. Baik. Kemudian jangan berhenti berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan pilih-pilih ya, semua orang. Sebab Kristus mati untuk semua orang. Bukan saja untuk orang Indonesia, orang dari Mongolia, orang dari manapun, kita harus, kalau bisa kita bantu. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Itu yang penting. Itu hal yang sangat penting. Kemudian tetap berbuat baik ya, dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku,
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tetap dengan tidak putus asa. Kemudian kita tahu bahwa Tuhan akan memimpin kita sampai kesudahan. Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Jadi dengan demikian kita boleh tetap bertahan, ya, tetap setia kepada Tuhan, boleh tetap menjadi berkat, ya, di masa Pensiun. muda sampai masa pensiun, masa tua. Kita punya masa pensiun yang mapan. Terima Wow. kasih Pendeta dan Ibu, luar biasa ya materi yang disampaikan, dan tepat sekali kita ada di sini Iya, sekarang. benar Sarah. banget. Karena masa pensiun itu perlu dipersiapkan, pastinya dari kita muda kan. Harus di planning ya dari sekarang untuk masa pensiun ke depannya. Tapi tadi ada poin yang menarik banget loh. Ini kayak percis banget sama kayak Kak Dian deh. Tadi ada tuh yang di berbagai kegiatan masa pensiun. Itu kan tadi ada banyak sekitar 20-an ya. lah ya. Tapi ada beberapa lah yang sebenarnya aku kayak, wah ini kayaknya percis banget sama Kak Dian nih. Di nomor 7, di nomor 8. Perjalanan melihat alam. Jadi Kak Dian ini suka banget naik gunung, lihat alam-alam dan lain sebagainya. Jadi nanti kakak udah tua, Semoga ya sampai harus ini tua ya, bisa harus mendaki gunung, dan itu pun tadi dibilang harus menjaga kesehatan dari ya muda. pola hidup sehat. Jadi selagi kita masih muda sekarang, ayo kita hidup sehat untuk masa tua nanti gitu. Oke, untuk para pemirsa di luar sana yang sudah menyaksikan tayangan ini, bisa mengirimkan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan, dan kita akan melanjutkan segmen selanjutnya setelah kita melihat yang satu ini. Surat dari ayah dan ibu. Anakku, di saat aku tua nanti, aku berharap kamu mengerti dan bersabar terhadap aku. Di saat aku memecahkan piring atau menumpahkan sayur di atas meja karena kelalaianku, aku harap kamu tidak akan membentak aku. Orang yang sudah tua sangatlah sensitif, selalu merasa kasihan pada diri sendiri saat dibentak. Di saat pendengaranku menurun dan aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan, aku harap kamu tidak menyebut aku tuli, tapi katakan lagi apa yang telah kamu katakan, atau tuliskanlah itu untuk aku. Maafkan anakku, aku semakin tua. Ketika lututku lemah, aku berharap kamu bersabar membantu aku bangkit. Sama seperti dulu aku membantumu sewaktu kamu masih kecil yang baru belajar bagaimana berjalan. Bersabarlah terhadapku ketika aku mengulang perkataanku yang mungkin tidak jelas, sama seperti kaset yang rusak. Aku berharap kamu tetap mendengarkanku. Tolong, jangan mengejekku atau kesal mendengarku. Apakah kamu ingat ketika kamu kecil? Ketika kamu meminta balon, kamu mengulang-ulanginya lagi sampai kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Tolong pahami bau badanku yang seperti bau orang tua. Jangan paksa aku mandi karena tubuhku lemah. Orang tua memang mudah sakit apabila mereka kedinginan. Aku harap aku tidak merepotkanmu. Apakah kamu ingat ketika kamu kecil? Biasanya aku mengejarmu keliling karena kamu gak mau mandi. Aku harap kamu dapat bersabar terhadap aku ketika aku membuat kamu jengkel. Itulah bagian menjadi tua. Kamu akan lebih mengerti ketika kamu akan menjadi tua. Dan jika kamu punya waktu luang, aku berharap kita boleh berbicara walaupun hanya beberapa menit saja. Aku selalu melakukan sendiri semua kegiatanku dan tidak ada orang yang mengajak bicara. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Bahkan kalaupun kamu tidak tertarik dengan cerita-ceritaku, aku berharap kamu meluangkan waktu untukku. Ingatkah kamu, waktu kamu masih kecil, aku sering mendengarkan cerita-cerita dalam toko Alkitab. Jika waktunya tiba aku sakit dan hanya terbaring di tempat tidur, aku berharap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku.
Maafkan aku jika aku tidak sengaja membasahi tempat tidurmu. Aku berharap kamu bersabar terhadapku selama masa-masa terakhir dalam hidupku. Aku gak akan lama lagi. Jika waktuku telah tiba, aku berharap Engkau memegang tanganku dan memberi aku kekuatan di hadapanku. Jangan khawatir, karena aku berharap Tuhan akan memberkatimu karena Engkau menyayangi ayah dan ibumu. Sama seperti yang tertulis di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih banyak atas perhatianmu, anakku. Kami menyayangimu. Salam, ayah dan ibu. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tadi kita sudah lihat ya pesan-pesan dari ayah dan ibu sangat menyentuh ya. Jadi terharu. Oke, kita sekarang udah di segmen Kedua, ya, kita jadi kedatangan guest tamu yang luar biasa. yang pastinya udah pensiun. Betul. Kita langsung saja sapa ya. Benar. Keluarga Pendeta Rindu Hutapea. Selamat malam. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam, Selamat malam. pemirsa Hope Channel di mana saja berada. Senang bertemu. Wah, begitu bahagia ya. Puji Tuhan. Harus dong. Amin. Sudah berapa lama nih Pak Pendeta dan merasakan masa pensiun? Apa yang paling Pak Pendeta keluarga syukuri? Sudah 5 tahun. Wah, lumayan. Sudah 5 sih, tahun. 5 tahun. Ya, pertama kami pensiun sehat dan ya menyelesaikan tugas dengan baik. Itu kami bersyukur kepada Tuhan. Kemudian juga kami bersyukur kepada Tuhan karena waktu pensiun tidak punya hutang. Itu sangat penting. Itu yang paling penting ya, Jadi biar waktu nggak pusing. pensiun itu kami tidak punya hutang, puji Tuhan. Yang ketiga, waktu pensiun itu anak-anak kami sudah menikah, sudah punya pekerjaan lah, Mandiri. sudah mandiri gitu. Lalu kemudian punya tempat tinggal, ya, Wah, puji Tuhan. dia punya tempat tinggal. Kemudian tidak jadi pasif tapi tetap aktif. Nah, ini yang tetap aktif sampai sekarang pun kami tetap aktif. Itu yang kami lakukan. Nah, jadi selama ini kami aktif, ya banyak kegiatan-kegiatan kami sesudah pensiun. Contohnya, waktu kami mau pensiun dipanggil melayani Ketumoto Imperium. Luar biasa. Udah pensiun dipanggil melayani Ketumoto Imperium. Saya katakan kepada mereka, loh kok kalian panggil saya? Masih ada, kami butuh pengalaman pendeta, katanya gitu. Jadi kami melayani sana selama 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Oleh karena saya katakan begini, saya akan menghalangi karir saudara teman-teman saya nanti yang masih muda. Jadi saya mau supaya hanya 1 tahun di sini. Tetapi permintaan saya ialah supaya cari yang menggantikan saya memiliki integritas, loyalitas dan kualitas. Itu saya katakan kepada mereka. Akhirnya kami hanya 1 tahun di sana. Tapi kemudian kami ada dapat undangan waktu itu dari North American Division untuk menghadiri Adventist Community Service. Dapat undangan dari North American Division. Kami nggak nyangka, itu luar biasa. Kok orang pensiun bisa diundang ke sana gitu. Tapi kami bersyukur. Waktu dari Texas itu, kami kemudian pergi ke California. Sampai di California kami diminta jadi gembala di sana. Di Highland. Ya. Waktu kami minta melayani di sana, saya katakan gini, kami senang melayani. Tapi kami mau supaya resmi diminta ke conference, saya katakan begitu. Mereka minta ke conference, Pastor Sakai katakan, Pastor Windu, welcome katanya. Tetapi kita harus evaluasi nih gereja ini, cukup enggak, bisa enggak meng-hire pendeta katanya. Tapi sesuai dengan standar yang ada di sana, saya sudah 1 tahun, Pastor Sakai dari conference katakan, sorry Pastor Windu, oleh karena tidak memenuhi syarat ini gereja untuk meng-hire pendeta, jadi enggak bisa, akhirnya kami kembali ke Indonesia. Tapi waktu kembali ke Indonesia, Timor Leste minta lagi kami melayani di sana.
Kami berangkat ke Timur Leste, melayani di sana, dan saya katakan kepada presiden di sana, ayo kita buat di sini training center supaya kita latih anak-anak muda di sini untuk memiliki skill-skill yang baik. Nah, sekarang itu training center sudah ada, sudah mereka bangun di sana. Dan kemudian oleh karena kondisi saya waktu itu, kondisi tempat di sana juga apa itu namanya, ya banyak, karena saya harus melawat juga, dan kemudian banyak jalan-jalan yang berlubang-lubang. Nah, ini saya katakan, saya harus kembali, saya tidak tahan oleh karena my spirit still strong, but my body saya katakan sudah karena sudah tua, sudah pensiun. Pinggang saya jadi sakit karena naik sepeda motor, naik gunung, ada kena lubang-lubang gitu. Tubuh tidak Itulah bisa membohongi ya, Pak aktif Pendeta. saya. Tubuh tidak bisa membohongi ya. Iya. Iya. Saya tidak bisa berpura-pura, harus mengatakan yang jujur kan gitu kan, yang benar. Iya, benar sekali. Gitu. Oke, Pendeta, Iya. ini saya penasaran nih, mau tanya lagi nih Pendeta. Iya. Apakah masa pensiun Pendeta saat ini dengan keluarga itu sudah sesuai dengan apa yang dibayangkan nggak sebelumnya, sebelum pensiun gitu? Kayak udah membayangin belum? Atau masih ada yang belum sesuai gitu Pendeta? Ya. Sebenarnya kalau bilang kita sesuai ya, ini mungkin pendeta juga, tapi kita bisa merasakan juga ya. Iya, iya. Kalau bilang sesuai, sebenarnya banyak dreamnya, banyak mimpi kita kan, banyak mimpi kita. Tetapi saya merasa sangat bersyukur karena lebih daripada yang kita mimpikan dapat kita nikmati, gitu kan. Mungkin mimpi kita yang lain nggak tercapai, tetapi mimpi yang lain, sesuatu yang lain yang tidak kita mimpikan itu kita rasakan gitu. Seperti misalnya kita bisa melayani di Highland. Itu sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah bermimpi untuk itu kan. Dapat kesempatan untuk melayani di sana itu puji Tuhan gitu kan. Dan sesudah itu saya rasa masih banyak lagi. Setelah pensiun itu rasanya semakin dekat lah gitu kan. Semakin banyak waktu kita bisa. Kalau waktu belum pensiun lebih cenderung dia fokusnya ke jemaat, ke pekerjaan. Sekarang lebih banyak lah ke keluarga gitu. Bersama istri. Jadi kita bisa melayani bersama-sama, dan satu lagi lebih bebas gitu ya. Artinya tidak teranu dengan misalnya kalau kita gembala kita hanya fokus di satu jemaat. Sekarang diminta di jemaat yang lain, kita bisa ke sana gitu. Jadi lebih bebas dan lebih berkreatif malah kali ya. Ya. Terus terang saya jujur mengatakan di hadapan Tuhan ya, melebihi prediksi yang saya rasa. Saya tadinya bicara saya kalau pensiun mau pulang ke kampung. Tahu-tahu diminta melayani sana, melayani sini. Sampai sekarang pun waktu saya di Amerika, nanti saya mau kembali ke Amerika ini, saya ada di sana namanya Heaven's Manna Community. Tahun lalu mereka datang ke sini. Oleh karena beberapa kali saya di sana, satu tahun atau 1 tahun lebih itu, saya juga bersama-sama dengan sebagai volunteers di Heaven Manna Community itu. Dan saya bawa mereka ke sini. Tahun lalu saya bawa mereka ke sini. Dan ini saya akan nanti gabung lagi dengan mereka. Dan tahun depan teman-teman saya dari Heaven's Manna Community juga akan datang ke Indonesia, akan saya bawa ke Nias, mereka akan saya bawa ke Nias melayani. Itu. Lalu di sini ya hari ini ya 2 yang nelpon saya untuk minta pelayanan. Luar biasa. Saya nggak pernah pikirkan lagi diminta melayani ke Tanggap. Sahabat depan ada minta melayani ke Cililitan. Kemudian sahabat berikutnya tanggal 5 diminta melayani ke Jemaat Kemang Pratama. Apa yang saya pikirkan itu? Di luar prediksi saya itu ya, saya akan, tapi luar biasa Tuhan itu. Nah, apa yang Sarkuntara katakan itu, saya sekarang ini juga gabung dengan global community, ada global community itu, bahkan saya ditawarkan untuk mendapatkan gelar doktor dari Swiss. Saya katakan kepada Dr. Ruben sama Keriako, saya katakan, udahlah saya tidak usah lagi ikut-ikut itu, saya katakan kepada mereka. Itulah, jadi community itu betul-betul saya membuka kesempatan itu. Masa pensiun ini justru lebih luas rasanya. Saya diundang ke North American Division, undang saya di sana itu, saya nggak berpikir juga di sana.
Nah, saya juga sekarang ini sampai masih aktif di Kementerian KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masih aktif di sana. Minggu lalu kami ada Zoom, dan kemudian itu kerjasama dengan ada kerjasama. Dan mereka akan siapkan surat penghargaan kepada lansia. Dan saya sedang siapkan data-data sekarang lansia yang layak untuk mendapatkan penghargaan. Mereka akan berikan surat penghargaan itu. Ini luar biasa, saya katakan. Saya diundang. Saya tidak pernah minta, tapi saya diundang. Nah, memang tanda tangannya waktu itu surat dengan Menteri KPPA itu, Yohana Yambise, yang orang Papua itu, saya tanda tangani ke sana. Saya sampai sekarang masih tetap aktif di sana. Saya diundang ke Medan, diundang ke Yogyakarta. Ini saya sudah pensiun ini. Luar biasa Tuhan itu. Di luar prediksi saya, selama saya sudah pensiun, malah lebih banyak kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Luar biasa sekali Pendeta. Ya. Sangat luar biasa ya. Oke, jadi Pendeta dan Mem, boleh nggak kasih satu pesan secara singkat aja, satu pesan secara singkat untuk generasi muda nih tentang masa tua atau masa pensiun yang akan datang. Bisa berikan secara singkat saja pesannya. Bagi saya, jangan takut hadapi masa pensiun, tapi kita juga jangan artinya kita harus mempersiapkan diri kita. Ada saatnya kita harus berhenti, artinya ada saatnya kita pensiun. Jadi dari muda kita udah harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, ya. Kadang-kadang kan sebagai pendeta ada power syndrome mungkin nggak dihargai atau apa. Jadi kita harus mempersiapkan mental dan diri kita untuk segala sesuatu untuk menghadapi pensiun. Ya, kalau saya katakan ada 3 pesan saya. Pertama, orang muda harus memiliki kapasitas. Apa kapasitas Anda? Siapkan itu, ya. Kapasitas, kemudian harus berkualitas, dan yang ketiga ialah harus berintegritas. Itu pesan saya. Itu pesan saya. Tolong untuk orang-orang muda, kembangkanlah kapasitas Anda, tapi harus berkualitas dan juga harus memiliki integritas, sehingga masa pensiun akan indah oleh karena Anda memiliki kualitas, integritas, dan Anda memiliki kapasitas yang bisa dipercaya. Terima kasih. Wow, harus ada 3 tuh tadi pesannya tuh. Kapasitas, kualitas, dan integritas. Dan mental juga ya, tadi kata Mem, harus persiapkan mental juga untuk masa tua nanti. Wah, luar biasa sekali pengalaman dari keluarga pendeta Rindu Utapaya. Tuhan itu baik. Sangat aktif sampai masa tua pun juga masih aktif. Iya, masih semangat pelayanan ya, dipanggil kemana-mana masih tetap memberikan pelayanan walaupun sudah pensiun. Semoga itu bisa memotivasi kita ya. Buat orang-orang muda, jangan karena umur jadi nggak mau pelayanan lagi gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Pendeta Rindu dan juga Mem untuk malam hari ini. Tuhan Yesus. Terima kasih juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pendeta dan Mem. Oke. Amin. Saat ini bagi pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan program ini, jangan lupa untuk komentar, untuk share juga materi malam hari ini ya. Lalu juga yang mau bertanya nggak perlu malu-malu deh gitu kan tentang masa tua, tanyakan saja karena setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan iklan yang satu ini. Aduh, udah putar 2 kali nggak dapat parkiran kosong nih. Itu. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia baik. Belas kasihannya sampai selama-lamanya.
Masuk nggak? Kembali lagi di Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen Q&A dan masih bersama dengan keluarga Pendeta Kuntaraf. Kita kembali lagi dan akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Masih terhubung dengan kami ya Pak Pendeta dan Mem? Iya, masih bisa Puji Tuhan. Oke, pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, bagaimana kalau kita sudah dekat waktunya untuk pensiun, tapi belum ada tabungan atau rencana mau melakukan apa? Bagaimana responnya? Ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit ya. Sebab ingat pembahasan dari Pendeta Rindu Hutapea, kebetulan beliau murid saya, jadi murid saya pun sudah pensiun. Oke. Ya. Jadi perlunya tadi kapasitas, kualitas dan integritas ya. Itu harus direncanakan di dalam masa muda ya. Jadi kapasitas supaya ada kecukupan pada masa pensiun ya. Kapasitas itu termasuk di dalam bekerja, mempunyai kemampuan bekerja yang sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa menyebabkan adanya pensiun. Jadi kalau tidak ada seandainya tabungan, paling sedikit ada dapatkan pensiunan. Kalau seorang itu bekerja dengan setia ya 35-40 tahun, dia akan dapatkan pensiunan ya. Ya, kalau di Amerika mereka dapatkan juga apa yang disebut Social Security ya. Jadi paling sedikit dua hal tersebut kalau untuk mereka yang di Amerika ya. Tetapi kalau misalnya di Indonesia ya ada di samping dapatkan pensiun dari organisasi ya di mana dia bekerja, tetapi ada juga itu tabungan nasional ya yang di mana Anda menyisihkan sedikit dana ya, kemudian perusahaan juga ikut menambahkan itu, kemudian diinvestasikan ya. Dan itu bisa menolong di hari tua ya. Jadi kalau tidak ada tabungan pribadi, paling sedikit ada tabungan yang telah disisihkan, artinya disiapkan ya. Jadi ada pensiunan dari tempat di mana Anda bekerja, kemudian ada juga sumber yang lain, yaitu yang ditabung melalui suatu badan tertentu, lembaga tertentu. Kemudian kalau seandainya memang tidak ada, maka Anda mau tidak mau harus berusaha sesuai dengan apa yang ada ya. Misalnya Anda perlu bercocok tanam. Dengan demikian mempunyai suatu penghasilan ya. Atau Anda bisa menambahkan income, yaitu usaha di rumah ya. Kemudian bisa menghasilkan, sekarang ini Anda bisa bekerja setiap hari, hampir tiap hari kami dapatkan tawaran untuk bekerja di rumah secara online, tapi kami tidak mau menerima itu. Tetapi di Indonesia juga Anda bisa berusaha ya dari rumah ya. Jadi Anda tidak perlu pergi ke kantor untuk bekerja sebab sudah pensiun misalnya, tetapi menambah income ya dengan kegiatan-kegiatan dari rumah ya. Online dengan semuanya. Online ya, itu adalah hal-hal yang dapat dibuat. Jadi secara bertani kemudian ataupun berkebun ya, kemudian dapatkan tambahan income dan bekerja di rumah ya. Dengan demikian Anda tidak akan sampai kekurangan ya atau bergantung kepada orang lain dalam masa pensiun. Dan kemudian kita harus simplify ya, kita sederhanakan kehidupan kita. Misalnya rumah kita tadinya ada 5 kamar. Ngapain sekarang ada 5 kamar? Nggak ada anak-anak lagi, nggak ada siapapun yang tinggal sama kita. Cuma berdua. Ya pilihlah rumah yang kecil aja. Supaya kita bisa jual itu rumah, kita kan bisa juga mendapat penghasilan dari penjualan rumah itu dan diinvestasikan. Ya, jadi kami dulu waktu di Maryland mempunyai rumah dengan 5 kamar. Sekarang kita ada 2 kamar, ada 1 kamar belajar ini. Ya. Iya. Nah,
minggu depan kita ada tamu. Jadi tamu itu akan tinggal di saat kita punya ruang tamu. Ya, ini adalah delegasi ke John Conference. Tetapi datang 8 orang, yang 4 orang kami masukkan di hotel. Iya. Sebab rumahnya kecil, ya. Kan jadi dengan menjual rumah kita bisa mendapat uang untuk bisa diinvestasikan. Ya. Dan perencanaan kami nih, kami rencana mau jual rumah ini, ya. Kemudian kami akan pindah ke California, ya, di tempat yang Independent living, ya, di independent living dan uang ini akan diinvestasikan dan kami bisa bantu pekerjaan Tuhan melalui ya investasi daripada hasil penjualan rumah ini. Jadi sekarang ya Tuhan juga telah memimpin dengan demikian rupa di mana kami ada investasi di mana kami bisa membantu itu panti asuhan, pekerjaan Tuhan ataupun Hope Channel Indonesia dan sebagainya melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah pernah berikan dulu. Oke. Jadi itu ya untuk penanya kita di malam hari ini. Mungkin kalau misalkan sekarang kita kerja ya, zaman sekarang mungkin ini ya asuransi ketenaga kerjaan. Tapi bukan berarti kalau udah ada asuransi kita nggak nabung, jadi tetap harus nabung juga. Karena tadi kan yang pendeta bilang kalau bisa, kalau rumahnya yang tadinya ada 5 kamar, 6 kamar, coba dijual, lalu tempat yang kecil, terus apa namanya ya bantu pekerjaan Tuhan dimanapun saja berada gitu. Oke, pendeta dan mem boleh memberikan closing statement secara singkat karena waktu kita sangat terbatas ya pada saat ini. Dipersilahkan pendeta dan mem. Iya, kita bersyukur oleh sebab Tuhan memimpin kita dalam masa pensiun, ya. Tetapi pimpinan Tuhan itu bukan hanya masa pensiun, tetapi sejak dari masa muda. Dan Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kita bagaimana supaya kita boleh mempunyai pensiun yang mapan, ya. Yaitu pensiun yang kita tidak akan kekurangan, tetapi bahkan tetap boleh menjadi suatu berkat. Itu harus dimulai dari masa muda. Oke, dalam menabung, dalam menambah ilmu, ya, sehingga menggunakan semua kapasitas yang ada dan tetap berkualitas dan integritas. Kemudian dengan demikian kita akan tetap boleh menjadi berkat di hari tua sampai Tuhan memanggil kita. Silakan Ibu Kathleen Kutaraf memimpin dalam doa. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami yang sudah lansia ini untuk memberikan presentasi mengenai bagaimana pensiun yang mapan. Kiranya pelajaran-pelajaran, tips-tips yang telah kami berikan ini dapat menjadi sumber informasi yang baik bagi orang yang mau pensiun, sehingga bila mana mereka pensiun, mereka masih tetap dapat digunakan Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun mereka pergi. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini di nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk pendeta dan mem. Sampai bertemu di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Rindu. Terima kasih Sarkuntara. Terima kasih banyak. Baik hatinya. Terima kasih Mem. Salam sehat selalu. Baik, bagi para pemirsa yang di rumah juga kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah setia menemani dan menyaksikan program Obsesi Hati. Mohon maaf apabila ada kesalahan, pengucapan, perilaku ataupun kendala teknis di siaran kita pada malam hari ini. Semoga tayangan kita bisa bermanfaat bagi rumah tangga di luar sana. Tetap saksikan tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng. Dan saya Sarah Yuwanita. Kami mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu dan Tuhan memberkati.